Angel bisa ceritain sedikit dong. Ini kan Papua sedang viral dengan apa adanya dampak tambang nikel ini sendiri. Dirimu ke Papua itu kapan dan bagaimana ceritanya sampai akhirnya dirimu yang heboh, yang viral, yang ada histori yang dirimu ceritakan itu. Boleh ceritain nggak, Kak? Oke, jadi buat campaign ini kan aku diajak kerja sama sama Greenpeace. Jadi aku dihubungin Greenpeace, ditawarin mau nggak ikut kami ke Raja Ampat. Aku excited dong karena aku belum pernah ke Raja Ampat sama sekali kan. Terus kayak oke, kapan? Terus kita mau ngapain di sana? Mereka awalnya aku pikir kita bakal ke sana buat nanam koral atau ngelakuin kegiatan-kegiatan go green lainnya gitu kan. Tapi ternyata ke sana itu buat lihat tambang. Di situ aku sempet kaget dong kayak, hah, Raja Ampat ada tambangnya gitu. Terus mereka kayak ada. Emang legal di situ tambangnya apa ilegal? Legal, ada izinnya. Aku lebih lebih shock lagi kan. Kenapa Raja Ampat eh ada izin tambangnya? Terus karena aku penasaran ya udah, akhirnya aku ke sana sama mereka itu bulan lalu, bulan Mei. Mei ya, tanggal 1 Mei kita berangkat ke sana. Terus ya aku mikirnya paling tambangnya itu di pulau-pulau terpencil yang mungkin nggak ada koralnya atau emang area yang aman untuk dijadikan tambang karena jauh dari pemukiman atau mungkin nggak rusak-rusak banget lah gitu. Tapi ternyata aku benar-benar diajak lihat langsung ke Pulau Kawe. Pulau Kawe itu kan agak besar dan em, awalnya aku snorkeling di bagian depannya tuh. Itu bagus banget di sana. Pasirnya bener-bener pasir putih kayak tepung. Terus habis itu koralnya juga indah banget. Koral yang belum pernah aku lihat di tempat-tempat lain. Karena aku juga diving kan. Jadi Hmm. aku tahu kalau di Raja Ampat itu semua yang aku lihat di dalam air tuh aku nggak lihat di tempat lain gitu. Hmm. Terus setelah itu mereka ambil footage drone. Dan aku lihat dari footage drone-nya, karena dari atas kan kelihatan banget ya. Itu udah gundul bagian atasnya, dan bagian samping pulaunya itu sedimentasi tanahnya itu udah sampai ke laut. Jadi udah keruh banget. Terus setelah snorkeling di tempat bersihnya, aku diajak ke bagian tambangnya dan itu masih di pulau yang sama dan benar-benar beda banget sama sama pantai yang aku snorkeling. Hmm. Jadi di sana udah kelihatan bagian atasnya tuh udah gundul. Terus tanahnya tuh udah maksudnya apa kayak udah gundul gitu loh hutannya Hmm. tanah semua yang aku lihat dan di sana tuh ada banyak alat berat juga yang buat buat ngeruk tambangnya. Terus nggak lama kita itu diklaksonin sama security yang ada di atas pulaunya. Di situ aku mulai panik karena dari suara klaksonnya itu kelihatan kayak mereka marah banget kita ada di situ. Sempat heboh terus kayak ngelihat orang-orang dari pulaunya tuh pada kayak mundar mandir terus kayak pada nelponin apa segala macem. Terus ya udah abis itu kita pas kita mau pergi dari pulau itu ada satu boat yang ngikutin kita dari jauh. Aku kira buat itu paling kayak cuman ngusir aja lah atau cuman pengen tahu ini yang datang siapa gitu. Tapi ternyata kita benar-benar diikutin sampai ada kali 1 jam mereka ngikutin kita. Buat kita tuh sampai kayak muterin pulau-pulau yang lain. Pokoknya James Bond banget deh. Ya bener di sini aku bingung kayak kenapa sampai segitunya. Ini kan tambangnya kan legal, ada izinnya. Kenapa kita dikejar-kejar kayak buronan gitu loh. Kayak agak nggak make sense aja menurut aku. Hmm. Gitu. Terus abis itu ya udah kita balik ke pulau kita, balik ke hotel. Di situ aku masih panik. Aku kira kita masih diikutin kan. Ternyata enggak. Itu sih yang aku lihat langsung itu cuman Pulau KW. Kalau Pulau Gak dan Pulau Mayfun yang lain-lain itu aku nggak lihat. Kak Angel, tapi pulau yang memang di apa di Keruk itu sendiri itu pulau apa, Kak? Kau boleh tahu nggak? Apa namanya? Pulau apa? Pulau KW Pulau yang Kawe. aku lihat Hmm. Pulau KW. Pulau Kawe. Ya, Di Pulau Kawe itu sangat indah banget kan ya? sebenarnya ada 5.
indah banget. Dan itu katanya emang spot buat diving juga, karena bawah lautnya tuh bener-bener masih asri banget, koralnya warna-warni, terus apa ya, kita dari atas kapal aja kelihatan kalau di bawah tuh kayak koralnya tuh rapet-rapet semua gitu. Nah, ketika akhirnya Mm-mm. pasti kan ada rasa ketakutan nih ketika kalian kan awalnya memang nggak tahu kan kalau misalkan di situ ada penambang nikel itu sendiri. Tapi ketika kayak merasa orang-orang itu mencurigai kah sih ketika akhirnya pada takut gitu Kak jadinya awal akhirnya gila nih kita diikutin gitu. Jadi jadi tuh kayak liburannya jadi kayak jadi ini ya. Jadi ketakutan gitu. Padahal di situ mau liburan tapi akhirnya ketahuan semua gitu. Iya, deg-degan aja sih karena apa ya? Itu kan masih di pulau yang sama. Mm. Miris aja, maksudnya di pulau yang sama ada bagian yang indahnya tapi ada bagian yang udah keruhnya itu. Dan padahal apa ya? Itu kan laut bebas. Mm. Maksudnya ya siapapun sebenarnya bisa ke situ dong. Apalagi kalau emang tambangnya ada izin ya harusnya nggak apa-apa gitu. Tapi kenapa kita benar-benar dikejar sampai segitunya? Pasti Oke. ada something Nah, gitu. ini kan pengalaman yang tidak bisa dilupakan gitu kan ketika awalnya ingin kerjasama, turun ibaratnya mau snorkeling, tiba-tiba ada ngelihat di Pulau Kawi seperti itu. Eh, apa sih Kak, Mhm. pertama kali yang sempet udah denger duluan ada penambang nikel di situ, atau setelah kalian liburan baru tahu ada itu? Em, dari awal diajak ke Raja Ampat udah dengar, tapi Mm, masih nggak percaya karena aku kira ya mungkin tambangnya di tempat terpencil lah jauh dari tempat mm, pariwisata atau tempat yang dilindungi gitu. Tapi ternyata enggak, masih masih di area pariwisata juga. Bahkan Pulau Kawi yang udah terkeruk atasnya itu kelihatan dari Pulau Wayak. Waktu kita hiking dari atas itu kelihatan banget kalau Pulau Kawi itu di atasnya kayak udah gundul gitu. mm. Miris nggak sih Kak melihat seperti itu Kak, lihat langsung gitu ketika sampai di Papua itu sendiri, di Raja Empat itu? Miris dan sedih banget, susah banget ngelihatnya karena apa ya? Tempat yang begitu indah, tempat yang dilindungi, nggak cuma dilindungi Indonesia, tapi dilindungi dunia loh Raja Ampat itu. Tapi mereka kok masih bisa ngerusak gitu. Kan masih banyak tempat lain yang jangan Raja Ampat itu geopark. Tapi kenapa geopark itu tetap bisa ada izin tambang dan sekarang ini mungkin belum terlalu kelihatan ya, tapi mungkin 10 tahun ke depan ketika kerukannya udah semakin lebar, terus nanti sedimentasi tanahnya udah menyebar ke lautan sekitarnya, koral-koral akan mati, ikan-ikan mati, terus orang-orang yang tinggal di sana juga yang mata pencariannya sebagai nelayan itu mau cari ikan di mana gitu. Itu sih yang sangat disayangkan. Ya, tapi kesan terkuat ketika dirimu eh, melihat keindahan alam Raja Ampat itu selama kunjungan itu gimana? Keindahan Hmm. Yang terkuat banget yang lo lihat karena kan ini kan ini untuk pertama kali ke Raja Empat terus melihat pertama keindahan kali. itu. Apa sih Kak Angel yang terkuat banget yang lo lihat keindahan itu? Aku belum pernah lihat koral sebanyak itu, serapet itu, dan semuanya warna-warni. Kita snorkeling aja dari pinggir pantai, itu udah koral semua, dan kita bahkan bisa berenang sama hiu. Hiunya jinak-jinak banget di Pulau Wayak itu. Jadi kita cuman di pantai, nanti kita dikasih kayak apa namanya potongan ikan-ikan gitu, kita lempar-lempar ke air, ntar mereka datang-datang sendiri di Raja Ampat itu kita nggak cari ikan, ikan yang cari kita. Saking melimpahnya ikan-ikan di sana, banyak banget yang malah loncat-loncat ke kapal. Hmm. Seberlimpah itu di sana. Jadi kalau rusak itu sayang banget. Kayak ini kan dampak langsung ketika aktivitas di sana tambak nikel terhadap ekosistem laut masyarakat yang lokal di Raja Ampat itu seperti apa sih Kak? Kita sempat ke Desa Salio. Desa Salio itu yang nggak jauh dari
Pulau Kawi juga. Dan di sana mereka mata pencahariannya sebagai nelayan lobster. Hmm. Jadi yang dirasakan sama mereka adalah ya semenjak daerah situ airnya sudah tercemar, mereka agak kesusahan cari lobster. Maksudnya tetap ada lobster, cuman lobsternya nggak sebanyak sebelumnya. Oke, Angel, Itu sih. tantangan terbesar dirimu ketika menyuarakan isu lingkungan lingkungan di Papua itu seperti apa, Kak? Karena kan lo sudah melihat langsung. Aku bersyukur sih karena dari awal Greenpeace posting itu orang-orang juga sama kayak aku. Aku waktu awal Greenpeace bilang, ayo kita ke Raja Ampat, kita mau lihat tambang. Aku shock. Dan banyak banyak banget orang-orang juga yang nggak tahu soal ini. Orang kira ya Raja Ampat itu baik-baik aja karena Raja Ampat itu geopark kan. Tapi dengan mereka dengar adanya tambang di situ, ya aku senang karena orang-orang sangat antusias dan mereka semua juga marah gitu loh dengar dengar berita ini dan orang-orang juga berapi-api buat save Raja Ampat. Cerita khusus tentang interaksi dengan masyarakat lokal di Raja Ampat ada nggak, Kak, tentang kejadian penambang nikel ini? Ya itu kita ke Desa Salio yang tadi aku cerita. Mm-mm. Di sana ya kita research maksudnya apa dampak yang terjadi di sana karena Desa Salio kan yang paling dekat sama Pulau Kawe. Jadi itu yang soal lobster itu. Mereka sendiri punya ada keluh kesah, terus menyayangkan, sangat merasa em, merugikan wilayah mereka gitu nggak sih, Kak? Cerita mereka. Sebagian besar sih warga Raja Ampat yang aku tanya mereka emang keberatan kalau ada tambang di situ. Dan yang pro tambang sih yang orang-orang yang kerja di tambangnya. Jadi ya sampai sekarang masih ada pro kontra juga di sana. Kak, ketika akhirnya peran Greenpeace atau organisasi lain yang mendukung perjuangan Raja Ampat itu gimana, Kak? Gimana? Kan peran Greenpeace atau organisasi lain dalam mendukung perjuangan Kak Angel ini di Raja Ampat itu seperti apa? Kalau untuk sekarang sih ya em, kita cuma bisa menggunakan sosial media Mm. untuk kasih awareness ke orang-orang. Kalau Greenpeace kan memang mereka ada tim researchnya sendiri. Jadi sebelum mereka ke Raja Ampat juga mereka udah cari tahu. Pokoknya banyak hal lah soal yang terjadi. Jadi aku sebagai orang awam yang aku diajak sama mereka sebagai orang awam yang nggak tahu apa-apa soal Raja Ampat dan menyaksikan sendiri yang terjadi di sana dan tugas aku adalah untuk kasih awareness ke orang-orang lewat sosial media aku tentang apa yang terjadi gitu. Jadi itu tugas mereka lah cari info dan segala macam. Aku cuman tugas aku ya cuman kasih tahu ke followers aku kalau ya Raja Ampat sedang tidak baik-baik aja. Kak, tapi ada pesan khusus nggak sih yang mau disampaikan kepada masyarakat Indonesia gitu ya, terutama dirimu untuk generasi muda, terus juga menjaga kelestarian di Raja Empat maupun dimanapun yang memang alam yang keajaiban yang kita punya gitu. Seperti apa, Kak? Kalau untuk sekarang sih jangan sampai redup aja berita ini. Pokoknya viral terus sampai benar-benar keputusan dari pemerintah itu mencabut semua izin tambang yang ada di Raja Ampat. Kayaknya balik lagi ketika dirimu mengalami suatu yang ketika di apa di Pulau Wayak itu dan di Pulau ini ya, di Pulau Kawi itu sendiri. KW. uh itu sempat merasa ketakutan dan lo menjadi kayak trauma nggak dengan itu semua? Nggak trauma sih sebenarnya. Sebenarnya ya kalaupun mereka berhasil berhasil nangkep kita dan interogasi segala macam ya kita sebenarnya punya punya hak juga buat kasih alasan gitu loh kenapa Mm. kenapa kita bisa ke sana dan kita mau ngapain itu sih nggak ada trauma atau gimana pun karena ya namanya kita berjuang kan untuk membela kebenaran jadi
nggak ada salahnya sih sebenarnya. Pada saat pengalaman kita balik lagi pengalaman itu membuat dirimu awalnya kan memang mau liburan gitu kan ya. Ketika akhirnya melihat adanya seperti itu sempat berapa jam Kak? Adanya interaksi di situ tuh ada. Kejar-kejaran Mm-mm. sekitar sejam ada. Jadi walaupun kita udah lewat udah keluar area Pulau KW itu boatnya masih masih tetap ngikutin kita. Adalah sejam kejar-kejaran. Mm-mm. Berapa orang sih di Ya, di kapalnya Kak Gilsa sendiri ada berapa orang? kita banyak, kita rombongan. Kalau Hmm. kan sebagai sebagai rakyat biasa yang pengen menikmati keindahan Laut Raja Ampat aja sih. Mm-mm. Tujuan aku ke sana kan itu. Dan ya dan akhirnya aku lihat ada tambang di sana. Nggak mungkin aku diam aja dong, pasti Mm. pasti aku mau semua orang juga tahu soal ini. Angel, ketika pihak yang mengintai itu sendiri, yang merasa mungkin ketika kalian datang ke sana rombongan merasa terganggu, itu rombongan itu ada berapa orang juga, Kak? Nggak kelihatan karena speedboat kita lebih cepet ya. Apa Hmm. namanya, mesinnya lebih lebih kenceng, jadi nggak terlalu kelihatan karena kita udah ngebut duluan, tapi tetap kelihatan jauh banget, kecil banget di ujung gitu. Dan jadi ketika sampai sana tuh udah sempet untuk menikmati alam laut di sana belum sih, Kak? Udah tiap hari kita menikmati alam laut di sana. Oke. Berapa hari, Kak, sampai akhirnya ada kejadian itu? Kejadian itu di hari ketiga. Hari ketiga. Dari Hari tanggal 1 itu ketiga ya? di Raja Ampat. Iya, dari tanggal 1 itu. Karena dari Sorong ke Raja Ampat kan juga kita pakai boat 2 jam. Terus sampai Waisai juga kita island hopping itu dari pulau ke pulau itu kayak sekitar 1 jam, 2 jam gitu. Mm-mm. Yang lainnya teman-teman yang di satu itu ada kerasa ketakutan nggak sih Kak? Ada yang menenangkan nggak sih takut gitu ya? Karena kan ketika tadi dibilang speedboat kalian lebih cepet gitu. Di Uh-uh. panik satu rombongan itu seperti apa Kak? Ya karena rombongan aku udah sering ngalamin yang kayak gitu, jadi mereka santai aja. Oh gitu ya. Heeh. Mereka udah tahu apa yang harus mereka lakuin. Hmm. Hmm. Dan ini bisa Mm-mm. menjadi tantangan terbaru dirimu nggak sih untuk melestarikan alam negara kita ini sendiri? Iya, pasti, Mm-mm. pasti. Dan aku senang banget aku bisa terlibat langsung untuk ikut campaign ini sama Greenpeace. Aku happy. Mm. Ini menjadi cerita eh, apa jadi kayak cerita album terbarumu nggak sih dalam arti ini tuh jadi kayak kesan yang tidak bisa terlupakan ketika pemerintah ada kejadian seperti ini. Karena ini kejadian pertama kali dan apa ya? Wah, waktu kejadian itu benar-benar adrenalin rush banget aku sepanjang perjalanan di boat ya, walaupun harus kelihatan santai, tapi jantung aku deg-degan banget. Jadi sampai penginapan itu aku langsung kayak tiduran, menenangkan diri. Mhm, mhm, Karena 1 jam deg-degan itu capek loh. mhm, mhm. Berkesan banget ya Kak. Ada Ya, menjadi campur aduk nggak sih semua perasaan itu gitu? iya. Mhm. Tapi kalau diajak untuk ngelakuin itu lagi, aku aku mau. Berarti nggak kapok ya, nggak trauma ya? Nggak, nggak sama sekali nggak. Orang-orang sendiri, orang-orang kan menjadi, lo adalah saksi gitu ketika akhirnya ini melihat adanya kejadian penambang nikel ini. Orang-orang seperti apa sih? Lo mendapatkan support nggak sih dari orang-orang sekeliling? Iya, eh dari teman-teman, terus dari mama juga kayak ini kamu viral nih gara-gara dikejar-kejar kapal. Heeh. Iya, terus teman-teman juga kayak makasih Angel udah berani untuk ikut nyuarain ini gitu. Pada pada happy sih mereka karena aku terlibat di sini. Angel, tapi Kak Angel sendiri menyuarakan ini untuk pemerintah seperti apa sih Kak? Mungkin himbauan ke pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah
apa namanya presiden dan para menteri-menteri ini sendiri. Mungkin Kak Angel seperti apa nih himbauannya? Ya, jelas. Yang jelas aku ada rasa takut juga karena ya aku sebagai warga negara Indonesia biasa yang cuman bisa kasih awareness lewat sosial media, tapi yang punya kuasa kan mereka, para petinggi-petinggi itu. Jadi ya sebenarnya aku nggak bisa berbuat banyak sih, aku cuman bisa menyuarakan lewat sosial media sesuai kemampuan aku. Dan ya saran aku untuk mereka, tolong dicabut izinnya karena Raja Ampat itu nggak cuma dilindungi oleh Indonesia, tapi Dunia. dilindungi sama dunia juga. Karena eh, lautan di Raja Ampat itu salah satu yang menyumbang oksigen terbanyak di dunia, saking banyaknya koralnya di sana dan biota lautnya. Jadi ya emang harus benar-benar dilindungi. Biarkan geopark itu cukup menjadi geopark aja. Jangan dikeruk, jangan dirusak. Dan kalau emang sudah terjadi kerusakan, tolong segera direboisasi supaya bisa kembali lagi jadi normal walaupun bakal memakan waktu yang sangat panjang, tapi tolong diperbaiki. Oke. Karena kan ini lingkungannya sudah rusak gitu Kak ya. Ini ya, Pulau KW-nya juga sudah rusak gitu. Ada mungkin dirimu akan datang lagi ke sana dalam waktu dekat kah? Mengajak juga orang-orang yang aware terhadap eh, pemerintahan di sana. Apakah katanya kabarnya juga pemerintahan sana juga diam gitu, tidak berkutik ketika akhirnya pemerintah Indonesia, pemerintah kita, Presiden Bapak Prabowo mencabut 4 izin yang sudah bekerja di tambang nikel ini. Gimana, Kak? Kalau untuk waktu dekat ini, kayaknya karena situasinya masih panas, jadi belum dulu ya Mm-mm. buat ke sana karena di sana juga warganya juga ada yang pro tambang, ada yang nggak setuju sama tambang, dan ada huru hara juga di sana. Jadi ya semoga pemerintah di sana bisa kasih penengah lah supaya nggak terjadi huru hara. Iya, baik. Makasih, Kak, atas waktunya, atas pengalamannya, Oke, berbagi pengalaman yang seru banget ketika bercerita tentang Papua. Kasih banyak, Kak Angel. Maaf nih oke, malam-malam ganggu. makasih. It's Dah, okay. selamat malam. Bye.